Salam kepastian dan keadilan hukum. Bertemu kembali dengan saya, Gede Pasha Suwardika, di GPS Institute. Kali ini kita tampil agak santai dengan ada halaman dan sebagainya, tetapi tetap kita bahas masalah hukum yang serius tapi dengan cara yang mudah dipahami. Kali ini kita akan angkat soal masalah penyelidikan dan penyidikan. Jadi ada dua hal, penyelidikan dan penyidikan. Jadi di dalam proses penegakan hukum pidana itu ada instrumen negara yang dibangun, yang disiapkan di dalam KUHP, hukum acara pidana kita, kitab undang-undang hukum acara pidana kita, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu apa bedanya antara penyelidikan dan penyidikan? Ini yang penting harus kita pahami. Kalau penyelidikan itu bahasa sederhananya begini, seorang penyelidik dia mencoba mencari bukti permulaan dulu yang dianggap apakah sesuatu peristiwa itu pidana atau tidak, gitu dulu. Jadi mereka melakukan penyelidikan, selidik bahasa dasarnya, dia melakukan rangkaian-rangkaian yang kira-kira melakukan bukti-bukti permulaan lah. Ini cocok nggak peristiwanya, masuk enggak dan sebagainya. Nah setelah dianggap sudah memenuhi syarat, oh ini kayaknya ada tindak pidananya, maka dari proses penyelidikan dinaikkanlah kemudian menjadi penyidikan. Nah ketika sudah mulai penyidikan, itu fasenya sudah berubah, tidak lagi melihat bukti permulaan peristiwanya ada pidana atau tidak, karena sudah dipastikan ada pidana di penyidikan itu. Nah, tahapannya apa kemudian? Maka mulai mengumpulkan alat-alat bukti untuk memperkuat penyelidikan yang dilakukan. Mulai mencari alat-alat bukti dengan standar alat bukti yang nanti kita akan bahas, ada saksi, ada macam-macam dalam proses pembuktian dalam hukum pidana, baik saksi ahli dan macam-macam lah. Terang dia sudah, alat buktinya sudah mulai dikumpulkan, kemudian sudah mulai mengarah siapakah tersangkanya. Jadi ketika fase penyidikan sudah mulai terang peristiwanya, terang alat buktinya, dan terang tersangkanya siapa. Nah setelah itu baru kemudian fasenya penyidik melakukan menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Lalu dalam proses penyidikan itu pun ada kewenangan-kewenangan lain, kewenangan menyita, kewenangan menahan, kewenangan menggeledah. Kewenangan-kewenangan itu kemudian muncul untuk bisa melakukan upaya paksa, kewenangan paksa dari aparat melakukan itu semua. Tujuannya tentu untuk tertangkapnya tersangka, terprosesnya tersangka, yang ujungnya nanti akan dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan apakah seorang tersangka itu terbukti atau tidak, begitu. Jadi dengan memahami penyelidikan dan penyidikan, kita jadi tahu rangkaian fase penegakan hukum di dalam tindak pidana. Yang pasti harus dipahami, penyelidikan itu belum ada tersangka, penyidikan sudah menemukan tersangka. Itu perbedaannya. Penyelidikan itu masih mencari bukti permulaan awal, mencari peristiwa itu apakah pidana atau tidak. Maka ketika di penyidikan sudah mulai mengumpulkan alat bukti, menemukan tersangkanya. Ini perbedaannya. Nah ketika sudah masuk fase penyidikan seperti itu, maka perlu memang penyidik yang punya keahlian, keterampilan, dan kemahiran di dalam proses penyidikan. Karena itulah kemudian dilakukan cara-cara pelatihan, keterampilan sebagainya untuk seorang penyidik. Kenapa? Karena dia harus mengerti bagaimana mekanisme untuk penggeledahan, dia harus mengerti bagaimana mekanisme penyitaan, dia harus mengerti bagaimana mekanisme penangkapan, dia harus mengerti bagaimana mekanisme penahanan dan lain sebagainya. Dalam proses ini maka dia harus punya interaksi yang bagus. Bagaimana berhubungan dengan pengadilan, karena harus ada penetapan pengadilan. Kemudian bagaimana berhubungan dengan kejaksaan, karena waktu itu nanti akan ada fase P19 dan P21, lengkap atau tidaknya alat bukti dan tersangka.
Jadi pemahaman ini penting dimiliki oleh seorang penyidik. Lalu siapakah penyidik itu? Penyidik ini memang ada yang utama tentu dari polisi. Tetapi selain polisi, ada yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang biasanya itu dibutuhkan untuk hal-hal yang sangat-sangat mengkhusus di sebuah tempat. Kehutanan, pajak, perikanan, pokoknya hal-hal yang sifatnya mengkhusus dia perlu. Nah, ada PPNS namanya. Siapakah penyidik yang lain lagi? Yaitu jaksa. Jaksa selama ini kita disebut JPU, Jaksa Penuntut Umum, fungsinya sebagai lembaga negara yang melakukan penuntutan umum, mewakili negara di dalam penegakan hukum ke pengadilan, namun juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana khusus yang biasa selama ini kita kenal untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Jadi kejaksaan bisa juga, polisi bisa, PPNS bisa. Itulah yang bekerja melakukan proses penyidikan sampai lengkap, kemudian baru dibawa ke pengadilan. Apakah dia pengadilan negeri, apakah dia pengadilan pajak, apakah di mana, itu tergantung daripada kasusnya, ataukah juga ke pengadilan tipikor. Memang saat ini ada juga di KPK penyidikan di KPK, tetapi juga berasal dari kalangan institusi Polri yang dipekerjakan di KPK. Masih debatable bahwa ada juga harus ada penyidikan lain di KPK dan sebagainya. Tapi kalau KUHP mengaturnya itu. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita harus betul-betul memahami penyelidikan dan penyidikan adalah sebuah rangkaian yang berbeda makna. Penyelidikan untuk mencari peristiwa pidananya dan bukti permulaan. Penyidikan sudah menemukan tersangka dan kemudian sudah mengumpulkan alat bukti. Dan dia sudah punya kewenangan di penggeledahan, penyitaan, penahanan, penangkapan, semua bisa dilakukan. Itulah perbedaannya. Semoga bermanfaat dengan bahasa yang sederhana ini. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.